Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rasid, mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran sejarah di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 201072520255. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Muhajirin hingga Lamamengi kelas 8 dengan materi kondisi geografis Indonesia dan interaksi dengan bangsa asing di masa lalu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, sebagai insan yang beriman, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu, ketua kelas bisa memilih kita dalam doa. Ya teman-teman, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah untuk hari ini kita bertemu kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Nah, Baik. ada yang tidak masuk? Semua hadir. Tidak? Ya. Begitu Pak absen dulu. Supaya kegiatan belajar mengajar kita ini bisa refresh, bisa semangat, kita bisa mulai dengan speaking ya. Ya. Kalau begitu Pak minta kita semuanya berdiri. Dengan tangan semuanya. Hujan rintik-rintik. Oke, luar biasa. Silakan duduk kembali. Ini tentang Indonesia. Ya, tentang Indonesia. Ya. Indonesia ini adalah persimpangan dunia. Di sini ada benua Australia, lalu ada benua Asia, ada di sebelah barat dan timur ada Samudra Pasifik dan ada Samudra Hindia. Nah, Indonesia ini adalah persimpangan dunia. Dengan memahami warisan interaksi ini, ya, kita bisa menghargai yang namanya toleransi dan gotong royong nenek moyang kita. Bisa paham ya? Bisa. Untuk itu, ya, maka mari kita bersama-sama kita mengucapkan janji kita untuk kita menjaga Indonesia ini. Maka dari itu, Pak minta kita bisa kepalkan tangan bersama-sama dan mari kita mengucapkan janji. Kita bisa mulai? Bisa. Saya berjanji. Saya berjanji Untuk menghargai keragaman, melestarikan warisan, dan mencintai ilmu. Ya, luar biasa. Melihat daripada peta tadi, daripada peta wilayah Indonesia tadi, coba kita perhatikan di depan gambar ini. Ya. Di sini ada warung A dan ada warung B. Kedua warung ini, warung B, posisinya letak sangat strategis. Dia berada di persimpangan jalan. Sedangkan warung A, dia berada jauh daripada persimpangan jalan, di lorong yang sempit dan lain sebagainya. Sedangkan warung A, warung B letaknya sangat strategis dan
posisi 2 jalur menuju ke 2 kecamatan. Pertanyaannya adalah, kira-kira warung mana yang letaknya strategis dan mana posisi warung yang sangat ramai? Warung B. Warung B. Kenapa warung B? Sakit? Kenapa warung B sangat ramai? Karena letaknya yang sangat strategis membuat warung ini sangat ramai. Oke. Tepuk tangan Pak Safik. Kenapa warung B? Karena posisinya yang strategis berada di samping jalan. Ya, luar biasa. Tepuk salut buat teman muda. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, luar biasa. Maka warung B ini sama seperti Indonesia ini. Posisinya sangat strategis. Dilalui jalur perdagangan. Karena posisinya sangat strategis ini, maka dalam hal ini kita akan pelajari tentang bagaimana letak geografis Indonesia itu. Nah, untuk itu kita bisa mencapai pada tujuan ini, materi pada kondisi geografis Indonesia dan interaksi dengan bangsa asing di masa lalu. Ada 3 tujuan yang harus kita capai. Ada 3 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, menganalisis pengaruh letak geografis Indonesia atau closer position terhadap interaksi dengan bangsa asing di masa lalu. Lalu yang kedua, mengidentifikasi minimal 3 bentuk interaksi yang terjadi, yaitu apa saja? Ekonomi, budaya, sosial. Lalu yang ketiga, merumuskan dan menyelesaikan solusi kreatif untuk melestarikan warisan dan interaksi masa lalu tersebut. Oke, materi ini posisi letak geografis Indonesia. Posisinya pada persimpangan jalan. Indonesia. Di sebelah utara ada benua, Benua Asia. lalu di sebelah selatan ada benua, Australia. di sebelah timur ada samudra Pasifik, lalu di sebelah barat ada samudra. Nah, ini Indonesia letaknya sangat strategis. Indonesia berada pada persimpangan jalan yang bisa menawarkan kedatangan dari bangsa-bangsa asing. Sebelum hadirnya bangsa Eropa, ada 3 bangsa yang duluan hadir atau datang ke Indonesia. Yang pertama itu adalah bangsa Tiongkok. Lalu yang kedua adalah India. Yang ketiga itu adalah Arab. Dari ketiga bangsa ini, mereka hadir di Indonesia pada abad ke-1 sampai pada abad ke-13. Dari ketiga bangsa tersebut. Sehingga dari ketiga bangsa ini, mereka jelas membawa pengaruh di Indonesia. Kita lihat India. India membawa pengaruh agama Hindu dan Buddha. Selain membawa agama Hindu dan Buddha, India juga pemerintahan di sini adalah pemerintahan kerajaan. Ya. Terus yang kedua, Tiongkok. Ya, Tiongkok membawa pengaruh terkait dengan menjalin hubungan dagang. Fokusnya di dagang. Dagang apa saja di situ? Dan diplomatik dengan kerajaan seperti lalu yang terakhir itu adalah memegang peranan penting. Dan kira pertanyaannya adalah jalur sutra ini, ya, atau kita kenal dengan Silk Road ini, merupakan jalur yang kita. Pertanyaannya adalah di jalur darat ini kendaraan mereka yang mereka gunakan adalah apa saja? Unta dan kuda. Iya, unta dan kuda. Sedangkan di jalur laut mereka gunakan adalah kapal layar. Kapal layar.
Sehingga di jalur darat mereka menggunakan kuda dan Kuda. lalu di jalur laut mereka gunakan kapal layar. Nah, ini kita bisa perhatikan, kita bisa melihat. Nah, dari peta ini ya, dari peta ini, posisi Indonesia berada di titik temu di jalur perdagangan laut. Ini, Indonesia berada pada titik temu di jalur laut. Ada yang ke Cina, ada ke India, sampai pada Arab dan pada Eropa. Nah, daripada titik jalur perdagangan laut ini pasti akan membawa yang namanya dampak, pasti akan membawa yang namanya pengaruh. Pertanyaannya sekarang adalah apa dampak jangka panjang dari posisi strategis ini terhadap keragaman budaya dan bahasa Indonesia sampai saat ini? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Perdagangan laut membawa pengaruh besar antara India, Tiongkok, dan Arab. Hal ini menciptakan lapisan. Oke, jadi ternyata di jalur laut ini dari bangsa-bangsa lain mereka datang ke Indonesia, mereka membawa dampak dan pengaruh. Pengaruh yang tadi sudah teman sampaikan, ada pengaruh agama. India datang membawa agama Hindu dan Buddha. Arab datang membawa pengaruh agama Islam. Cina dengan perdagangannya. Nah, dari yang lain-lain ada juga pengaruh dalam arsitektur, pengaruh dari arsitektur, ada pengaruh dari makanan dan lain sebagainya. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Ya, Jamal, silakan. Tiongkok seperti kata lokal, pokok, pisau. Eropa, Portugis, Belanda seperti kata sepatu, gereja, kantor. Ya, jadi ternyata dari pengaruh yang tadi teman mereka jawab, ternyata Cina, Tiongkok, Eropa juga membawa pengaruh dalam hal kosakata. Itu adalah serapan kosakata dari bangsa lain. Ada yang lain lagi? Ya, Ya, umur, silakan. keanekaragaman etnis dan genetik. Perdagangan laut memicu migrasi manusia dan perkawinan campuran selama berabad-abad. Masyarakat pesisir Indonesia cenderung memiliki sifat yang lebih terbuka terhadap perbedaan karena terbiasa berinteraksi dengan laut asing. Ternyata dalam proses perdagangan itu adanya pengaruh, ya, adanya pengaruh dan adanya keragaman berbudaya ini salah satunya juga dalam proses perkawinan, percampuran. Bisa saja istrinya orang Indonesia, suaminya orang Arab, ataukah suaminya Indonesia, istrinya orang Cina. Nah, dalam proses perdagangan ini, selain tadi kosakata, selain daripada arsitektur bangunan, ternyata juga dalam proses perkawinan. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. Terbentuknya komunitas-komunitas spesifik seperti kampung Arab, pecinan atau pemukiman koja di berbagai kota pelabuhan. Ternyata selain tiga tadi, ada yang punya pendapat lain terkait dengan perkumpulan atau komunitas tempat tinggal mereka. Ada tempat tinggal orang Arab, ada tempat tinggal pecinan atau orang-orang keturunan Cina. Nah, ada tempat-tempat lain yang di situ ada komunitas tertentu, mereka tinggal di lingkungan tersebut. Nah, kalau di sini ada di Dongko, berarti mereka tinggal di Dongko di kompleks itu. Ada komunitas Bajo, mereka tinggal komunitas Bajo. Ini ternyata kondisi alam Nusantara, alam kita inilah yang mendukung terjadinya interaksi itu. Ya, alam Indonesia kita ini. Di sini ada rempah-rempah, ya, ada cengkeh, ada pala, ada lada, ya. Ternyata kita punya alam inilah yang mendukung terjadinya interaksi dengan bangsa asing. Tadi kalian sudah mengetahui kedatangan tiga bangsa. Yang pertama bangsa
Arab. Lalu yang kedua bangsa Tiongkok. Tiongkok. Lalu yang ketiga itu adalah India. ternyata dari ketiga bangsa ini mereka datang juga karena kondisi alam kita mendukung kebutuhan hidup. Selain dari tiga bangsa ini, ya, selain dari tiga bangsa ini, ternyata ada bangsa lain juga yang datang di Indonesia. Yang pertama itu adalah bangsa Portugis. Lalu yang kedua itu adalah bangsa Spanyol. Yang ketiga adalah bangsa Inggris. Lalu yang keempat itu adalah bangsa Belanda. Anda bayangkan saja yang sebelum berapa abad yang lalu yang hadir sebelum itu ada tiga bangsa tadi. Lalu yang berikutnya datanglah keempat bangsa ini. Bangsa Eropa, ya. Bangsa Eropa ini mereka hadir di Indonesia juga tidak lain tidak bukan datang untuk mencari yang namanya Rempah-rempah. Untuk mencari rempah-rempah ternyata. Anda bayangkan Indonesia ini. Jadi pada jalur-jalur inilah mereka datang di Indonesia. Kita lihat jalur. Jadi jalur yang pertama ini adalah yang agak hitam tebal ini adalah jalur Portugis. Mereka datang ke Indonesia jalur hitam. Mereka sampai pada Maluku. Lalu yang kedua Spanyol. Titik-titik ini. Titik-titik. Yang titik-titik ini adalah bangsa Spanyol. Mereka sampai pada Indonesia. Pada tempat yang banyak cengkeh, lada dan palanya, yaitu ada di Maluku. Ini Belanda hitam tebal dan dari sini. Bisa lihat ya? Bisa. Oke baik. Ada 4 bangsa Eropa yang datang di Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah kita lihat bahwa pada jalur-jalur ini alam kita lah yang mendukung. Nah, seperti yang tadi Anda jelaskan, kita teman-teman mereka sebutkan tadi, ternyata dampaknya ini pada bidang ekonomi atau perdagangan. Yang pertama, nomor 1 itu adalah apa? Banyak? Pertukaran Komunitas. Nah ini, bangsa asing membawa seperti keramik, sutra, katun, India dan lain sebagainya. Mereka ini. Mereka datang melakukan penukaran komunitas. Hasil dari India, Cina, Arab, mereka datang melakukan penukaran. Seperti kita lihat, Cina mereka datang bawa keramik dan sutra. Ini, keramik dan sutra Cina. India datang membawa kain katun. Sedangkan Arab atau Persia datang membawa parfum atau wewangian. Dari ketiga bangsa ini, mereka membawa barang-barang mereka tersebut. Sebagai gantinya, mereka membeli rempah-rempah. Terjadilah barter di situ. Ada yang penukaran. Oke, saya punya barang ini nih. Bagaimana kita tukar dengan rempah-rempah itu? Seperti India, dia bawa dia punya kain katun. Lalu Arab bawa dia punya parfum atau wewangian lain sebagainya. Nah itu. Jadi mereka melakukan penukaran. Yang pertama di bidang ekonomi itu adalah penukaran Komoditas. Penukaran komoditas ini adalah penukaran barang. Ya. Terus yang kedua adalah munculnya kota Pelabuhan. Jadi yang namanya perdagangan, apalagi kita Indonesia tadi adalah jalur sutra laut ini, maka pasti ada yang namanya pelabuhan. Kalau muncul pelabuhan, Anda lihat seperti Balaburin itu, ya, di situ ada komunitas Binongko, ada komunitas Bajo, komunitas dan orang suku-suku yang lain. Nah, pasti di situ akan terjadinya interaksi, ya, akan terjadinya interaksi di situ. Lalu yang terakhir itu adalah Pengenalan sistem uang. pengenalan sistem uang. Maka di situ pengenalan menggunakan belanja beli barang itu sudah menggunakan uang. Tidak pada pertukaran komunitas tadi lagi, akan tetapi mereka bisa pada pengenalan sistem uang. Mereka menggunakan uang.
Uang apa yang dimaksudkan di sini adalah uang koin, ya? Namanya seperti ini, uang koin. Bisa pakai? Bisa. Oke. Lalu yang berikut di bidang ekonomi tadi, ternyata yang tadi teman-teman jawab tadi, kita lihat juga ada di bidang sosial, ya, di bidang sosial. Yang pertama itu bidang apa? Di bidang sosial nomor 1 itu adalah etnis dan pecinan, ya. Nah, di situ terbentuknya perkampungan yang berasal dari bangsa-bangsa tadi, yang 3 tadi, ya. Terjadinya pemukiman etnis. Lalu yang kedua adalah sistem kasta dan stratifikasi. Sistem kasta dan stratifikasi. Nah, masuknya India. Sistem kasta ini pengaruh daripada India, ya. Bisa paham? Ya. Lalu yang ketiga itu adalah Perkawinan campur atau amalgamasi. ternyata di bidang sosial tadi itu yang pertama adanya bentuk pemikiran, ya, adanya bentuk pemikiran, lalu ada bentuk dengan sistem kasta. Oke. Ini terus berikutnya adalah bidang budaya akulturasi. Yang pertama itu agama dan kepercayaan. Lalu yang kedua adalah bahasa dan bahasa. Ketiga itu adalah Dunia dan kesenian. yang ini semua tapi banyak teman sudah menjawab. Ternyata luar biasa, sudah tahu, ya. Terus yang berikut terakhir itu adalah bagaimana kita melihat pelestarian ini. Bagaimana dari ketiga tadi, sosial, budaya, ekonomi. Dari ketiga hal ini, bagaimana kita bisa melestarikan, kita menjaga, ya, kita merawat dia. Supaya apa yang tadi kita sudah pelajari ini, bagaimana kita melihat yang pertama ini, prinsip pelestarian warisan interaksi. Yang pertama harus kita lakukan adalah edukasi, ya. Kita lakukan adalah edukasi. Kita harus belajar tentang sejarah, supaya kita bisa mengetahui, oh ternyata bahasa yang kata-kata kita gunakan ini ternyata dari bangsa ini, dari Cina, Arab, dan India. Lalu yang kedua adalah kita harus konservasi. Kita harus menjaga dia. Kita harus merawat dia. Ya, bisa paham? Lalu yang ketiga adalah pemberdayaan. Pemberdayaan harus ikut terlibat. Semua orang harus terlibat. Jangan yang merawat itu hanya 1-2 orang saja, tapi wajib semuanya. Terus yang kedua di situ adalah integrasi nilai kurikulum berbasis cinta. Jadi ternyata yang harus kita lakukan yaitu cinta kepada Allah dan Rasul. Itu otomatis, ya. Bisa ya? Terus yang kedua adalah cinta. Yang ketiga itu adalah cinta diri dan sesama. Bentuk kelompok, kita diskusi dan hasilnya nanti teman-teman akan mempresentasikan, ya. Untuk itu kita bentuk kelompok seperti biasa, kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. 2, 3, 4. Oke, baik. Sebelum kita mulai berdiskusi dalam kelompok ini, sepertinya Pak harus tahu tentang materi yang tadi sudah Pak jelaskan. Kira-kira dari ketiga tujuan tadi, kalian sudah paham atau belum? Menurut Anda, ya. Dan cukup Anda checklist, tulis di situ. Kalian checklist apa yang Anda tahu di situ. Ya. Baik. Oke. Nah. Sudah semua ya? Ya. Oke, baik. Sekarang Pak akan kembali lihat pada peta jalur Sunda. Oke, ini jalur Sunda. Ini sebagai sumber data kita dan
Di kelompok masing-masing kalian berdiskusi ya. Kalian berdiskusi terkait dengan apa yang kalian ketahui terkait dengan materi hari ini. Ya. Satu, silakan. Kelompok satu silakan dipresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul mengamati posisi geografis Indonesia yang strategis sehingga menciptakan persilangan budaya, ekonomi, dan sosial hingga bentuk interaksi apa yang lebih dominan. Kepada teman yang membawakan saya persilakan. Bagian 1. Analisis posisi geografis. 1. Definisi Construct Position. Berdasarkan pengamatan pada peta, jelaskan mengapa Indonesia disebut sebagai Construct Position. Posisi persilangan jalan. Kaitkan jawaban kelompok dengan posisi Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia jauh melalui Nusantara. Komoditas utama yang dicari adalah rempah-rempah. Hal ini menunjukkan interaksi. Silakan. Ada kelompok yang mau bertanya? Saya Ya, kelompok 4, silakan. kenalkan nama saya Satar Huda. Saya dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, budaya Arab apa saja yang sampai saat ini masih bertahan di Indonesia? Budaya-budaya Arab yang sampai saat ini masih bertahan di Indonesia adalah 1. Tradisi keagamaan dan sosial. Majelis taklim dan maulid, halal bihalal, jarah kubur dan haul. 2. Kuliner Oke. 1 5 bisa? Terima? Ya, bisa. Oke, mari kita tepuk salut buat kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul mengidentifikasi komoditas bernilai ekonomi atau rempah-rempah dan menyajikan solusi kreatif untuk melestarikan warisan dari interaksi masa lalu. Kepada teman yang membawa saya persilakan. 1. Identifikasi nilai ekonomi dan strategis. Rempah-rempah Indonesia memiliki nilai yang melampaui sekedar komoditas bahan pangan. 1. Nilai monopoli alam. Kekuatan ekonomi utama. Kepada kelompok yang mau bertanya saya persilakan. Ada kelompok yang mau bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurisa. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 2. Sebutkan daerah-daerah mana saja, Kak? Daerah penghasilan utama masa lalu: Maluku Utara, Ternate, Tidore, dan Sulawesi Utara, Kepala dan Fuli, Kepulauan Banda Maluku, Lada, Aceh, Lampung, Banten, dan Kalimantan Selatan, Kayu Manis, Sumatera Barat, dan Jambi, Cendana, Nusa Tenggara Timur, dan Sumba, Kapur Barus di Sumatera Utara. Ya, jadi Tenggara Timur ini sebagai daerah penghasil cendana ya, ada di timur dan ada di Sumba ya. Jadi ada dua daerah ini yang penghasil cendana ya, bisa ya.
Menteri Budaya. Wilayah akulturasi atau pesisir mengajukan unsur Tiongkok, Eropa, Bulan, dan lokal. Ada? Saya. Ya, nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gazul Hubul Al-Haidar. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Interaksi antara budaya lokal dan asing di masa lalu sering menghasilkan akulturasi. Apa contoh nyata dari fenomena ini dalam warisan budaya? Masjid Menara Kudus yang memiliki desain menara menyerupai candi Hindu. Ini adalah contoh akulturasi di mana Islam dan Hindu menyatu dalam suatu harmoni arsitektur. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok APAS akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul mengidentifikasi nilai-nilai sosial dan menyajikan solusi kreatif untuk melestarikan warisan dan interaksi masa lalu. Kepada teman yang membawakan, dipersilakan. 1. Identifikasi nilai-nilai sosial. 1. Keterbukaan. Masyarakat pelabuhan kuno di Nusantara seperti Aceh, Banten, dan Maluku sangat terbuka terhadap perbedaan etnis dan agama karena mereka terbiasa berinteraksi. Ada, dipersilakan. ada kelompok 1? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bukat Jayani dari kelompok 1. Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan nilai sosial dalam warisan budaya hasil interaksi masa lalu? Prinsip atau norma yang mengatur hubungan antara manusia, yaitu cermin dalam visi atau penilaian sejarah nilai Apa sosial. yang dipresentasikan, apa yang itu mari kita simpulkan bersama-sama, ya. Apa yang kita dapat hari ini terkait dengan pengaruh terhadap letak geografis Indonesia itu kita lihat di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dari ketiga hal ini kita lihat sendiri dampaknya begitu banyak sekali yang sampai pada saat ini kita rasakan. Ya, mungkin itu kita sebentar kalian bisa jawab di kertas ini lalu dikumpulkan. Ya, kita kumpul kembali. Maka setelah kita kerjakan soal ini, maka berakhir pula pertemuan kita ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait dengan pengaruh masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Ya, kegiatan belajar mengajar kita ini dengan berdoa, semoga apa yang kita dapatkan hari ini ada manfaatnya. Untuk itu, ketua kelas pimpin kita dalam doa. Silakan. Ya teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, mungkin itu saja. Akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.